Selamat sore Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama pada sore hari ini menikmati segala kemurahan Tuhan di awal tahun 2026. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 sampai 10. Maaf ya, 1 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop, hanya Allah satu-satunya penolong. Ayat yang pertama, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap waktu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana akhir tahunnya tadi malam ya? Seru atau bagaimana? Tadi malam kita bersama-sama merayakan ya, mengakhiri tahun yang lama dan menyambut tahun yang baru. Kalau tadi malam di gereja ya lumayan ramai ya, kita bisa bersuka cita bersama, kita bisa ya, apalagi games yang semalam ya, kiri kanan maju mundur. Ya Bapak Ibu dan Saudara, di dalam hidup ini kita sering sekali menghadapi banyak hal, sama seperti games kemarin ya, kadang maju kadang mundur, kadang ke kiri kadang ke kanan. Dan sekali lagi di dalam segala hal ya, dalam semua itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema kita adalah Allah Yakub adalah penolongku. Allah Yakub adalah penolongku. Siapakah Allah Yakub? Allah Yakub itu Allah Israel. Allah Israel. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita kembali di dalam perjanjian lama, kita ingat persis, kita ya diingatkan kembali bagaimana orang Israel, ya umat Allah Israel itu di dalam mengikut Tuhan, mereka jatuh bangun, maju mundur ya. Jatuh bangun mereka di dalam mengikut Tuhan. Itu orang Israel pada masa itu. Tapi hebatnya mereka punya Allah, Allah yang setia. Sekalipun mereka maju mundur kiri kanan, kadang ke kiri kadang ke kanan. Sekalipun mereka tidak setia, tapi mereka punya Allah yang setia. Bapak Ibu dan Saudara, Allah Yakub sama dengan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itulah Allah kita sampai saat ini. Allah yang sama.
Dia Allah yang setia sejak dulu kala sampai sekarang dan selamanya. Dia adalah Allah yang setia, setia menolong. Amin. Dia Allah yang setia di dalam menolong umatnya. Itu yang Tuhan lakukan kepada umatnya Israel. Umatnya Israel sering sekali meninggalkan Tuhan. Tak jarang mereka minta tolong. Ketika mereka menghadapi musuh, mereka mencari pertolongan kepada bangsa lain. Mereka mencari pertolongan kepada yang lain, termasuk kepada Baal, kepada dewa. Sering sekali mereka meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka membanggakan raja-raja lain, bangsa lain yang menurut mereka ini bangsa yang besar, mampu menolong kita, pasti bisa. Mereka lupa mereka punya Allah yang lebih besar. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel mengandalkan raja-raja lain, bangsa lain, yang mungkin pada saat itu raja memang punya kuasa, bisa melakukan apa yang mereka minta. Tapi kita harus sadari, raja itu juga manusia. Sebagai manusia pasti terbatas. Ya, terbatas. Tidak seperti Tuhan, jauh sekali. Manusia itu terbatas. Dia mungkin bisa menolong semampunya. Tapi lebih daripada itu, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu manusia. Dan bangsa Israel sering sekali mengandalkan yang seperti itu. Bapak, Ibu dan Saudara, sekali lagi manusia itu terbatas. Ketika kita sakit, kemana kita? Ke rumah sakit, berobatkan. Dokter bisa jamin kesehatan kita pulih 100%? Tidak bisa. Dokter bisa melakukan pengobatan sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya. Itu pun terbatas. Dokter melakukan sepenuhnya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Lebih daripada itu adalah pekerjaan Tuhan. Manusia itu terbatas. Maka Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel sering sekali mengandalkan manusia. Itulah sebabnya di dalam Mazmur ini kita diingatkan. Di ayat yang ke-3 itu dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita melihat Mazmur ini, sebelum dia menyampaikan di ayat yang ke-3, janganlah percaya kepada para bangsa dan seterusnya. Di ayat 1 dan ayat 2, apa yang dilakukan pemazmur? Dia katakan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini ada lagunya ya. Bapak, Ibu pernah mendengar lagu ini? Aku hendak memuliakan Tuhan. Betul ya? Ada lagunya. Selagi aku ada. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak kita kembali untuk memuji Tuhan. Pemazmur mengerti bagaimana bangsa Israel menjalani hidupnya selama mereka ikut Tuhan, mereka jatuh bangun. Kemudian pemazmur mengajak semua orang supaya perhatikanlah, lihatlah kepada Tuhan, pujilah Tuhan. Kalau semalam kita belajar dari Raja Daud, dia katakan, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku bersyukur kepada Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Sama hari ini Bapak, Ibu dan Saudara, kita datang kepada Tuhan karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan haleluya. Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena kita merasakan bagaimana Tuhan menolong kita di tahun 2025, bahkan tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah tolong kita.
Kita boleh melewati tahun 2025 oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu maka semua kita mengatakan haleluya. Pujilah Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Memang demikian Tuhan menciptakan kita manusia ini, supaya setiap kita memuliakan Tuhan. Bermazmur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan untuk segala kebaikannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah pemazmur menyampaikan, mengajak kita semua memuji kepada Tuhan, lalu kemudian di ayat yang ketiga dia katakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Diajak memuji Tuhan, lalu sekaligus diingatkan, Bapak Ibu dan Saudara, di ayat keempat dikatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Itulah manusia. Maka saya katakan tadi, manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas. Maka si pemazmur mengatakan, janganlah percaya kepada manusia, karena manusia itu terbatas. Tidak menaruh kepercayaan kepada manusia, mengingatkan kita betapa fananya manusia. Seberapapun hebatnya dia, bahkan dia memiliki jabatan apapun, pangkat, kedudukan apapun dia, manusia tetaplah manusia yang terbatas. Bahkan dikatakan dia tidak dapat memberikan keselamatan. Jangankan memberikan keselamatan, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia mampu memberi keselamatan kepada orang lain? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu fana, lemah dan terbatas. Di dalam Mazmur 103 itu dikatakan, 103 ayat 14 dan 16. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Itu manusia. Manusia dikatakan dia ingat bahwa kita ini debu. Hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Tempatnya tidak mengenalnya lagi. Seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Itulah manusia, Bapak Ibu. Itulah kita saat ini. Kita terbatas, fana. Kita tidak mampu. Oleh sebab itu, pemazmur mengatakan, jangan percaya kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia, jangan bersandar kepada manusia. Karena manusia sering sekali, tidak hanya karena keterbatasannya, tetapi sifat manusia sering sekali mengecewakan. Manusia itu mengecewakan, gampang untuk berjanji, tapi sulit untuk menepati janji. Itu kita. Gampang untuk berjanji, tapi sulit untuk menepati. Bapak Ibu dan Saudara, tidak salah kita minta tolong kepada sesama. Tetapi ingat bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas, tidak mampu. Lalu harus bagaimana? Harus bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita lihat di ayat yang kelima. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kalau manusia tidak bisa dipercaya, manusia tidak dapat diandalkan, tidak bisa dijadikan sandaran, lalu bagaimana? Ada Allah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong,
yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bunyinya ini sama dengan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau di Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan. Dalam Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak mampu. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, tapi kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa percaya sepenuhnya kepada manusia, tapi kita bisa sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa menjadikan manusia sebagai sandaran, tapi kita bisa jadikan Tuhan adalah sandaran kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, Allah yang setia yang tidak pernah tinggalkan kita, sekalipun kita terkadang tidak setia kepada Dia. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Di ayat yang kelima kita benar-benar diingatkan bagaimana kita senantiasa menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Dia adalah penolong kita. Maka tadi di ayat pembukaan dikatakan, dari mana kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, jika di tahun 2025 banyak hal suka duka kita lewati, kita bersyukur Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah menolong kita, memampukan kita melewatinya. Meskipun ada banyak pergumulan, meskipun situasi sangat sulit, tapi Tuhan sudah tolong kita sampai kita masuk di tahun yang baru. Maka di tahun yang baru ini, mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah penolong kita. Kalau beberapa tahun kita sudah lewati, maka kita percaya di tahun berikutnya dan seterusnya, di tahun 2026 dan seterusnya, Tuhan pun akan menolong kita. Dia Allah yang sama, Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah berubah. Ia senantiasa mengasihi kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita senantiasa bersandar kepada Allah, menaruh harapan kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan? Ya, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 dijelaskan kepada kita, Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa kita menjadikan Tuhan adalah penolong kita yang sejati, penolong yang setia? Karena Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menciptakan laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-6, Dia yang menciptakan kita. Dia melakukan segala sesuatu. Dia adalah Allah kita. Di ayat yang ke-7 dikatakan, Dialah yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Bapak, Ibu dan Saudara, mengapa Tuhan menjadi penolong kita yang setia? Allah Israel, Allah Yakub adalah penolong kita yang sejati, karena Dialah yang menciptakan kita. Dia yang mengatur segala sesuatu di dunia ini.
Dia yang menegakkan keadilan. Dia yang memelihara kita. Maka di ayat 7 dikatakan, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik. Dia senantiasa setia menolong kita. Dia yang memelihara kita. Dia memberi kita kekuatan dan kesehatan. Di ayat 8, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Dia yang menegakkan keadilan untuk kita. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Maka berbahagia kita, Bapak, Ibu, dan saudara, punya Allah penolong yang setia. Berbahagialah kita punya Allah, Allah Yakub, Allah Israel. Dia Allah yang sejati. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Inilah iman yang sedang dikumandangkan, disampaikan oleh pemazmur untuk kita, supaya kita semua menaruh harapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Allah yang pengasih. Tanggal 25 Desember bulan ini kita memperingati bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ia datang ke dalam dunia. Ia datang menyelamatkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia datang mati di kayu salib. Dia mengalahkan maut. Maka Bapak, Ibu, dan saudara, kita punya Allah yang benar-benar berkuasa dalam segala sesuatu. Maka kita mari bersandar padanya, mengandalkan Dia, percaya kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, persoalan, kesulitan apapun di tahun 2026 ini, sudah sekitar 18 jam kita lewati, betul ya? Tahun 2026 kurang 15 menit lagi. Sudah 18 jam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada saudara-saudara kita yang tidak sampai di tahun ini. Mereka sudah sampai kepada Bapa di surga. Amin ya. Tapi kita yang masih di dunia ini, yang masih hidup, yang masih diberi kesempatan, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya kepada Dia. Memang ada banyak persoalan yang kita hadapi. Ada banyak kesulitan yang kita hadapi dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, hubungan kita dengan sesama kita. Ada banyak kesulitan-kesulitan akan kita hadapi. Tapi jangan takut. Jangan takut. Ada Tuhan yang setia menolong kita. Jika tahun-tahun sebelumnya Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mau memampukan kita, maka seterusnya pun Tuhan akan melakukannya untuk kita. Kalau masih ingat kemarin ya, firman Tuhan yang bagian terakhir, saya katakan bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan menaruh harap kepada manusia, tapi percayalah kepada Tuhan. Di akhir daripada tulisan Mazmur 146 ini, pemazmur di akhir di ayat 10 dikatakan, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun, dan diakhiri dengan kata haleluya. Tadi diawali dengan haleluya, diakhiri dengan haleluya. Diawali dengan pujilah Tuhan, diakhiri dengan pujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur benar-benar mengajak kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, karena Dia adalah penolong kita satu-satunya. Dia penolong kita satu-satunya
yang memimpin setiap langkah kita. Dia senantiasa menolong kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita, Dia penolong satu-satunya. Maka di akhir dikatakan, haleluya, pujilah Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, boleh menguatkan iman kita. Kita awali tahun ini dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menaruh harapan kita, harapan di tahun 2026 ini kepada Tuhan. Kita pasti ditolong olehnya. Marilah kita tetap percaya dan bersandar kepadanya. Dia penolong yang setia. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita, selalu tepat pada waktunya, dan itu selalu indah. Amin. Dia adalah Allah kita, Allah Israel, Allah Yakub. Dia Allah yang pengasih, Dia Allah yang menyelamatkan kita, Dia Allah yang memelihara jiwa kita. Dia Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia penolong yang setia. Dia senantiasa memimpin hidup kita, menemani setiap langkah kita di tahun 2026 ini. Amin.